Markus pasal 6 ayat 37. Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya punya seorang teman di Bandung yang merintis pelayanan memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan yang dia maksud adalah para tunawisma, pemulung, bahkan pernah dia memberi dan membagi-bagikan makanan kepada orang-orang yang mungkin disebut sebagai seniman jalanan, yang suka melakukan kegiatan-kegiatan seni di jalan-jalan di kota Bandung. Suatu pelayanan yang awalnya betul-betul hanya mengandalkan uang miliknya sendiri dan istrinya. Tetapi kemudian ketika ia share tentang pelayanan itu, dan kemudian ada banyak orang yang kemudian ikut ambil bagian mendukung, entahkah itu untuk 1 porsi, 2 porsi, atau 3 porsi, berapapun ia terima dan ia pakai untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan tersebut. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pagi ini, ketika Yesus melihat ada begitu banyak orang yang mengikut dia, mendengarkan dia mengajar, dan sudah tiba waktunya untuk makan. Dia berkata kepada murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Dan para murid itu bingung, bagaimana mungkin memberi makan ribuan orang yang berkumpul saat itu. Harus membeli berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membeli bahan makanan, untuk membeli makanan bagi ribuan orang yang telah berkumpul saat itu. Dan kalau kita meneruskan membaca bagian ini, memang akhirnya terjadi sebuah mukjizat di mana hanya dengan 5 roti dan 2 ikan yang diberikan oleh seorang anak, karena anak itu memiliki bekal 5 roti 2 ikan itu saja, kemudian diberkati oleh Tuhan Yesus dan bisa memberi makan 5.000 orang, hanya laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Dan bahkan dikatakan bahwa makanan itu bersisa 12 keranjang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika murid-murid bertanya, "Apakah kami harus membeli?" Ketika Tuhan Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan." Bapak Ibu, kadang kita tidak pernah terpikirkan cara Tuhan memberkati banyak orang, mungkin melalui pelayanan yang kita lakukan, seperti yang dilakukan oleh teman saya di Bandung itu. Bagaimana kemudian dari hal yang kecil, yang sederhana, kemudian bisa menggerakkan banyak orang mendukung pelayanan tersebut, dan ia bisa membagikan lebih banyak kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika kita bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara yang terkasih,
diperlengkapi oleh Tuhan. Jikalau Tuhan mau pakai kita menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan akan memampukan kita, memperlengkapi, memampukan kita, dan mungkin akan menyediakan entahkah itu apa yang kita mau beri, atau menyediakan orang-orang yang mau bersama-sama dengan kita, mendukung kita, bersehati mendoakan pelayanan tersebut sehingga betul-betul menjadi berkat bagi orang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama-tama kita harus miliki adalah hati yang terbuka kepada pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan. Hati yang berkata terbuka, mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku. Tapi bagaimana? Nanti saya tidak bisa. Mungkin ada di dalam benak kita. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita meyakini bahwa itu panggilan Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, bagi orang-orang yang saat ini di tengah pandemi ini, begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan sesamanya, Tuhan pasti akan memperlengkapi, memampukan, menolong kita untuk mengerjakan tugas pelayanan tersebut. Karena itu, mari kita pertama-tama bertanya kepada Tuhan. Tuhan, di tengah pandemi ini, aku, keluargaku mungkin belum terdampak seperti saudara-saudara yang lain yang harus kehilangan usaha, pekerjaan, kehilangan sumber nafkah. Apa Tuhan yang Engkau kehendaki untuk aku dan keluargaku lakukan untuk menjadi berkat bagi orang lain? Sama seperti murid-murid yang awalnya ragu, tidak tahu bagaimana, tapi akhirnya Tuhan memberkati. Tuhan sendiri yang bekerja, mereka kemudian menjadi orang-orang yang membagikan berkat makanan itu kepada ribuan orang yang berkumpul pada saat itu. Mari kita meminta hikmat dari Tuhan, di mana, kapan, dan seperti apa Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan siapkan hati yang rela, hati yang penuh kasih, hati yang mau berkorban bagi orang lain. Karena dengan demikian kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita dalam situasi yang penuh kesulitan seperti saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami kepekaan hati untuk melihat rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di tengah kesulitan-kesulitan akibat pandemi saat ini yang dialami oleh banyak orang, Tuhan tentunya tidak ingin mereka berada dalam kesusahan. Tuhan ingin memberkati mereka. Dan mungkin kami mau Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi mereka. Tuhan, berikan kami hati yang terbeban, hati yang penuh belas kasihan, hati yang mau berkorban dan memberi. Dan mampukanlah kami ya Tuhan untuk melihat tangan Tuhan yang akan memperlengkapi, yang akan memampukan kami untuk mengerjakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami itu. Berikan kami keberanian untuk percaya bahwa jika kami
mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas Bapak Ibu Saudara sepanjang hari ini. Dan ingatlah, Tuhan rindu hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati.